Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua panjatkan rasa puji dan syukur karena kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayah bagi umatnya. Atas nikmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan tentang tata cara mempertahankan keimanan. Namun sebelum lebih jauh lagi, apa sih iman itu? Ya, iman menurut bahasa adalah kepercayaan atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah yaitu keyakinan dalam hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan. Iman pada diri seorang muslim diibaratkan seperti naik turunnya gelombang ombak di lautan. Sebagai seorang muslim tentu kita menyimpan harapan agar iman stabil dalam kondisi dan situasi. Sayangnya kenyataannya tidak demikian. Iman bisa naik dan turun. Memang seperti itulah hakikatnya. Permasalahan iman merupakan permasalahan terpenting seorang muslim. Sebab iman menentukan nasib seseorang di dunia dan di akhirat. Bahkan kebaikan dunia dan akhirat bersandar kepada iman yang benar. Dengan iman, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, serta keselamatan dari segala keburukan dan azab dari Allah. Dan dengan iman, seseorang akan mendapatkan pahala yang besar dan menjadi sebab masuknya ke dalam surga dan selamat dari neraka. Lantas bagaimana cara mempertahankan keimanan supaya tidak naik dan turun? Yang pertama yaitu selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk hambanya merupakan bentuk pencegahan dari setiap langkah buruk. Maksudnya setiap tindakan buruk yang ingin dibuat karena pikiran dan hati sudah dikelilingi oleh iblis. Jika mengingat Allah, tindakan tersebut tidak akan dilakukan. Dengan mengingat Allah juga insya Allah iman tidak akan goyah. Sebab di dalam hati sudah ditekankan bahwa ada Allah bersama kaum muslimin. Yang kedua yaitu berwudu dan sholat tepat waktu. Rasulullah bersabda, jika ada seseorang yang berwudu dengan membaguskan wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari kulitnya sampai dari kuku jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Berwudu bukan hanya saat ingat sholat, tetapi bisa dilakukan ketika sedang ada masalah atau yang membuat hati dan pikiran kacau. Sedangkan dengan sholat tepat waktu merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, karena tidak menunda dan dapat mengukur kadar iman seorang muslim. Apalagi ditambah sholat sunnah setiap harinya, insya Allah martabat manusia akan ditinggikan oleh Allah. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran setiap saat. Saat mempelajari ayat Al-Quran dan membacanya dengan penuh keimanan atau penghayatan merupakan salah satu cara supaya iman tidak naik dan turun. Dengan membacanya secara perlahan dan menghayati isi dari ayat yang dibacanya adalah bentuk dari tadabbur Al-Quran. Yang keempat yaitu selalu berzikir. Zikir dalam bahasa Arab adalah mengingat. Sebagai umat Islam yang baik, untuk menambah iman dengan cara berzikir. Selain untuk menambah iman, berzikir bisa juga untuk menambah pahala dan membuang rasa gelisah pada diri. Yang kelima yaitu bergaul dengan orang-orang yang beriman. Pada cara ini paling penting untuk menguatkan keimanan adalah dengan cara memilih teman. Baik atau buruknya teman sangat berdampak dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Namun Nabi Muhammad juga memberikan contoh teladan agar kita bisa teguh dan konsisten dalam keimanan, serta istiqomah dalam beribadah. Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Allah. Yang kedua,
kita harus sadari bahwa ibadah itu bukan kebutuhan Allah, melainkan untuk manusia itu sendiri, memenuhi kebutuhan spiritual dan rohaninya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi melalui iman yang kokoh dan ibadah yang baik. Yang ketiga yaitu sadari bahwa dengan iman, dengan beribadah yang baik dan istiqomah, manfaatnya adalah bagi diri sendiri. Antara lain diri menjadi sangat tenang, tentram, dan damai. Selain itu juga ada doa pendek yang mudah dihafalkan untuk menghalau iman yang naik turun. Doanya yaitu yang pertama, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala saatik, yang artinya wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan untuk senantiasa berbuat taat kepadamu. Yang kedua doanya yaitu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah tolonglah kami untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Lalu bagaimana ciri-ciri seorang yang beriman? Yang pertama yaitu punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah itu merupakan salah satu bentuk mengagungkannya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah lagi iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang kedua yaitu khusyuk saat melakukan sholat. Seseorang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dan dalam menjalankan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, meski banyak gangguannya. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Yang keempat yaitu senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Yang kelima menunaikan zakat. Yang keenam meneladani Rasul. Ciri yang ketujuh yaitu tawakal. Kedelapan sabar. Kesembilan punya akhlak yang baik. Dan yang ke-10 yaitu selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.